La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jamaah setia channel Maswil Huda, pecinta zikir, pecinta sholawat, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Ketahuilah wahai saudaraku, ayat kursi merupakan ayat yang ke-255 dalam surat Al-Baqarah. Ayat ini dianjurkan untuk kita baca saat kita hendak tidur, karena dapat memberikan perlindungan daripada gangguan setan. Juga sangat dianjurkan untuk kita baca dalam kondisi sulit, dengan harapan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita tahu, ayat kursi memang banyak memiliki keistimewaan dan keutamaan ketika dibaca. Namun ada waktu-waktu tertentu yang dilarang, bahkan haram hukumnya membaca ayat kursi. Maka simaklah video ini sampai sempurna agar tidak sesat. Ayat kursi adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Ayat ini mengandung banyak makna yang menyangkut keimanan. Dalam satu riwayat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada Ubay bin Ka'ab tentang ayat yang paling utama dalam Al-Quran. An Ubayyin huwa ibnu Ka'bin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya tentang ayat apakah yang paling agung dalam kitabullah. Beliau menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau Rasulullah ulang pertanyaannya beberapa kali. Kemudian dia menjawab ayat kursi. Maka Rasulullah mengatakan, selamat bagi Anda wahai Abu Munzir. Semoga engkau selalu bahagia dengan ilmu yang engkau miliki. Ketahuilah wahai saudaraku, mungkin di antara kita sering membaca ayat kursi. Coba kita simak arti daripada ayat kursi yang sering kita baca. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya
apa yang di langit dan di bumi, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa daripada ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Ada kisah alasan mengapa ayat kursi disebut dengan ayat yang paling agung. Pada suatu malam setelah peristiwa hijrah, ayat tersebut diturunkan di Madinah karena kemuliaan dan kebesaran firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, hingga pada saat diturunkan beribu-ribu malaikat turut serta mengiringi ayat kursi. Menurut riwayat Muhammad bin Alfiyah, bahwasanya ketika ayat kursi diturunkan, seluruh berhala yang ada di bumi ini saling berjatuhan. Malaikat pengiringnya pun ikut bersujud. Mahkota-mahkota para pembesar saling berjatuhan, dan para penguasa menjatuhkan wajah mereka ke bumi, serta para setan saling berlarian kepanasan dan merasa takut. Adapun makna kata kursi pada ayat kursi merupakan suatu pondasi hukum-hukum atau kebajikan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga merupakan simbol dari kekuasaan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Diturunkannya ayat kursi untuk memberikan petunjuk atas sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Sungguh maha agung ayat kursi. Di balik keagungan ayat tersebut juga banyak mengandung keutamaan ketika membacanya. Ayat kursi memiliki isi dan kandungan yang sangat mengagumkan. Maka dari itu banyak sekali keutamaan yang akan didapatkan ketika membaca ayat kursi. Dijelaskan bahwa ayat ini turun diiringi ribuan malaikat. Maka ketika membaca ayat ini, malaikat akan memberikan hormat pada orang yang membaca ayat kursi, yakni ayat yang ke-255 dalam surat Al-Baqarah. Adapun keutamaan membaca ayat kursi ini dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi mereka yang membaca ayat kursi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan perlindungan serta pengamanan untuk mereka, sehingga dapat terhindar dari segala bentuk gangguan dan kejahatan yang berasal dari setan dan jin. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza
awaita ila firashika, jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, faqra'a ayatal kursi, maka bacalah ayat kursi. Lan yazala alaika minallahi hafidun, karena dengan membacanya kamu selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha, dan syaitan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi. Ayat kursi juga merupakan ayat yang paling diberkahi dalam Al-Quran. Apabila kita membacanya, maka akan diberikan keberkahan, juga dapat terhindar dari segala bentuk kesulitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ayatul kursi ayata mubarakah. Ayat kursi merupakan ayat yang diberkahi. Tidak ada yang membukakan kesulitan, menyingkirkan bencana, dan menghilangkan kesedihan lebih cepat daripada ayat kursi. Ketahuilah, wahai saudaraku, mengamalkan ayat kursi di setiap hari, terutama setelah sholat, akan memberikan manfaat kepada kita kelak di hari akhir, yakni dijanjikan surga. Dalam sebuah hadis riwayat An-Nasa'i, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli sholatin maktubatin, barang sesiapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai sholat, lam yamna'uhu min duhulil jannati illa ayyamuta, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Begitu banyak keutamaan dan kelebihan yang akan kita gapai daripada membaca ayat kursi. Setidaknya ada waktu yang disunnahkan untuk membaca ayat kursi, yakni ketika zikir di waktu pagi dan petang, juga ketika hendak tidur. Ketiga waktu ini sangat-sangat dianjurkan untuk membaca ayat kursi. Akan tetapi, selain memperhatikan waktu-waktu yang dianjurkan, kita juga perlu mengetahui waktu-waktu tertentu yang dilarang membaca ayat kursi, dengan maksud jangan sampai kita melanggar larangan tersebut. Jika ada 3 waktu yang dianjurkan untuk membaca ayat kursi, setidaknya ada 4 waktu yang terlarang membaca ayat kursi. Waktu-waktu terlarang ini wajib sekali kita ingat, sebab jangan sampai mengharap pahala, yang ada malah mendapatkan dosa. Adapun waktu yang pertama yang dilarang membaca ayat kursi, yaitu ketika kita sedang melakukan ruku dan sujud dalam ibadah sholat. Larangan ini sangat ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a raki'an aw sajidan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku untuk membaca ayat Al-Quran ketika ruku dan sujud. Maka dari itu jangan asal membaca, karena sudah jelas ayat kursi menjadi bagian daripada ayat Al-Quran yang tidak boleh dibaca di antara dua gerakan sholat tersebut. Selain dalam ruku dan sujud dalam sholat, ayat kursi juga sangat dilarang dibaca ketika berada di kamar mandi. Ahlul ilmu menyebutkan bahwa tidak boleh seseorang membaca Al-Quran ketika dalam toilet, sebab hal itu mengundang penghinaan terhadap Al-Quran. Maka dengan alasan ini kita harus selalu waspada ketika memasuki tempat seperti kamar mandi ataupun toilet. Dengan penuh kesadaran, perhatikan ucapan-ucapan kita yang kemungkinan terlintas jika hendak masuk ke toilet. Membaca ayat kursi di toilet atau kamar mandi adalah hal yang sangat dilarang, sebab menyalahi adab dalam membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, yang termasuk dilarang membaca ayat kursi, yaitu ketika kita menanggung hadas besar. Hadas besar yang dimaksud yaitu di saat kita sedang junub, haid, ataupun nifas. Membaca Al-Quran termasuk ayat kursi haram hukumnya bagi mereka yang dalam keadaan junub, haid, dan nifas, kecuali membacanya di dalam hati. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub, mantan imam besar Masjid Istiqlal, dalam buku Fatwa Imam Besar menjelaskan bahwa hadis-hadis yang menyatakan larangan bagi wanita haid membaca Al-Quran, an Ibnu Umar, daripada Ibnu Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqra'il haidu walal junubu syai'an minal Qur'an. Wanita haid dan orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Hadis tersebut jelas menjelaskan larangan membaca ayat Al-Quran bagi wanita yang sedang junub ataupun haid. Maka membaca ayat kursi pun termasuk hal yang dilarang kecuali di dalam hati. Keempat, waktu yang dilarang membaca ayat kursi yaitu ketika sedang mengantuk. Imam Nawawi menyebutkan bahwa makruh hukumnya membaca Al-Quran meski hanya ayat kursi saat kita sedang mengantuk. Hal ini bertujuan menjaga kemungkinan salah baca sehingga merusak atau mengubah bacaan dalam ayat Al-Quran. Pendapat ini pun
diperkuat dengan penjelasan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum minal laili," jika salah seorang dari kalian bangun malam dan masih mengantuk, "fasta'jamal Qur'anu ala lisanihi," sehingga lidahnya berat membaca Al-Quran, "falam yadri ma yaqulu," dan ia tidak sadar apa yang dibacanya itu, "falyabtaji," maka sebaiknya dia tidur lagi. Ketahuilah wahai saudaraku, ayat kursi adalah ayat yang sering kita baca dalam kondisi tertentu, bukan hanya di waktu malam, sore hari, dan ketika kita hendak tidur. Namun hal yang penting yaitu kita tidak membacanya di waktu yang dilarang, karena saya yakin kita semua tidak mau karena salah menentukan waktu dalam membaca ayat kursi. Hanya sekian, semoga bermanfaat buat semua saudaraku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين